dari kami mohon izin, mohon untuk konsistensi dari Bapak Ibu yang ada di pemerintah pusat, di mana kami di daerah sejak diberlakukannya PSO ini, beberapa struktur organisasi ini kan dihilangkan lah seperti itu, terutama eselon 4 seperti itu. Tetapi di akhir-akhir ini jumlah kementerian bertambah. Bahkan informasi yang kami terima, eselon 4 maupun eselon 3 yang ada di kementerian baru pun muncul kembali. Nah, ini kan kontradiktif. Di pusat, di daerah kita kami dilarang, tetapi di pemerintah pusat terkait dengan eselon 3 dan eselon 4 ini diizinkan. Jadi mohon kondisi ini disamakanlah seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilaksanakan sesi diskusi. Sesi diskusi pertama akan dibuka untuk yang hadir di ruangan ini. Dipersilahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan apa tanggapan terkait evaluasi PB ini. Terima kasih. Silakan Ibu. Wakatobi. Wakatobi. Wakatobi, Bu. Oh ya. Mungkin yang pertama dari di ruangan dulu, kemudian yang dari Wakatobi. Dipersilahkan dari Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Kepegawaian Negara, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti sesi pagi ini untuk terkait dengan evaluasi kebijakan penyederhanaan birokrasi. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami tanyakan ya. Yang pertama, kalau kita lihat sebenarnya untuk yang kebijakan penyederhanaan birokrasi itu permasalahan yang sering atau yang paling paling berat mungkin ya itu adalah pasca penyederhanaannya. Kalau kita strukturnya itu mungkin relatifnya gampang ya, tapi penataan SDM-nya itu yang mungkin agak berat ya, karena kebijakannya dari Kementerian Pan-RB itu antara kelembagaan dengan SDMA itu juga mungkin dari sisi waktu, dari sisi substansi kebijakan juga mungkin agak tidak. Jadi kita masih bingung, misalnya satu sisi kita diminta untuk menyederhanakan struktur, tapi kita tidak diberikan kebijakan yang terkait dengan SDM-nya, bagaimana menata SDM-nya gitu. Yang terjadi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun, itu baru ternyata ada penumpukan jabatan fungsional yang yang banyak gitu ya. Sementara mungkin juga ada permasalahan-permasalahan yang lain terkait dengan SDM. Nah, itu yang mungkin evaluasinya kalau tadi kita lihat di substansi evaluasinya itu kaitannya lebih banyak kelembagaan ya. Tidak ada evaluasi yang terkait dengan SDM. Padahal itu sebenarnya yang paling banyak permasalahan itu di situ ya. Dan saya kira juga di daerah-daerah itu juga banyak yang mungkin ada JF yang KP-nya mungkin terlambat dan sebagainya karena penyederhanaan itu ya. Kemudian juga misalnya kesesuaian antara bidang pendidikan dengan JF yang dialihkan ke JF-nya itu misalnya ya. Nah, itu sebenarnya kalau terkait dengan evaluasinya mungkin selain implementasinya dari kami ini kan informasinya kan berkaitan dengan implementasi, tapi juga mungkin substansinya atau konten kebijakannya itu juga mungkin perlu dievaluasi juga ya, terkait juga dengan kelembagaan maupun dengan SDM-nya gitu. Jadi selain dari implementasinya, mungkin juga dengan konten kebijakannya itu sendiri, apakah itu sudah bisa dengan mudah diimplementasikan gitu. Karena kita kan mengimplementasikan kebijakan kan kita lihat substansinya gitu ya. Kalau tadi disampaikan juga tadi di awal ya dari Pak Asdep mengatakan apakah nanti kemungkinan akan menghidupkan kembali gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita juga dulu di awal ketika kita menerapkan PB ini juga kita bingung gini, filosofinya seperti apa gitu ya. Kita coba mencoba mencari-cari sendiri. Oh, ternyata ini memang filosofi yang sebenarnya bagus juga untuk kita bisa merampingkan struktur gitu ya. Dan sampai sekarang juga di kami di BKN kemarin barusan kami mengajukan untuk perubahan SOTK ya, itu juga kita masih, misi kami itu masih merampingkan, jadi masih ada beberapa jabatan struktural yang kita rampingkan, bahkan rencananya untuk yang di daerah pun, untuk yang kantor regional pun juga rencana kita akan melakukan
apa namanya penyederhanaan juga gitu ya. Tapi nanti kalau tiba-tiba nanti em, berubah lagi gitu ya, ini juga kita agak bingung juga kita apa namanya eh, menyikapinya nanti kalau misalnya oh ternyata bisa menghidupkan kembali struktural gitu ya. Itu kan berarti juga nanti bingung juga kita kita filosofinya sudah merampingkan tapi ternyata seperti itu. Nah, mungkin tadi yang di awal disampaikan apakah nanti kebijakan ini akan berlanjut seperti ini atau modifikasi ataukah mungkin akan dihentikan dan sebagainya. Itu mungkin dari Kemenpan juga mungkin ada filosofi ya yang mungkin visinya apa sih sebenarnya gitu ya. Visi kedepannya kelembagaan itu mau dibawa kemana gitu. Jadi supaya kami juga tidak bingung nanti terombang-ambing antara merampingkan ataukah kembali menghidupkan gitu ya. Terus kami juga akan mencoba untuk dari sisi SDM karena kami di kebijakan SDM juga kami akan menunggu juga dari Kemenpan dari SDMA itu seperti apa gitu terkait dengan jabatan fungsional gitu ya. Karena kita masih penataan jabatan fungsional itu masih jadi PR sekali pas KPB itu. Itu mungkin itu em, ya mungkin itu saja atau mungkin dari BKN atau dari teman-teman BKN juga mungkin masih ada yang mau menambahkan sih. Mungkin cukup itu dulu. Makasih. Ini dari oh ya dari sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi, eh, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kami sempat ketemu Pak dengan Bapak-Bapak ini membahas ini juga terkait dengan PSO ini. Di tempat kami memang saat ini masih ada kurang lebih 25 jabatan eselon 3, Pak. Nah, ini kemarin kami sudah mencoba memetakan kira-kira jabatan apa aja yang kemudian bisa kita pindahkan ke jabatan fungsional. Itu kalau nggak salah itu yang tetap masih akan bertahan itu ada 8 jabatan eselon 3, Pak. Memang ada beberapa kendala, Pak, pada saat kami sudah mulai berbicara dengan Karo atau direkturnya. Ini rata-rata di Sekretaris Jenderal, Pak. Jadi kalau untuk di kedeputian, di deputi bidang itu sebetulnya di sana sudah melaksanakan itu, Pak. Jadi di sana itu tidak ada lagi jabatan eselon 3 kecuali kepala sekretariat, yang lain itu hanya kasatgas. Jadi pejabat fungsional juga. Kendalanya yang pertama adalah ada beberapa di SOTK kami, misalnya di bagian pengamanan dan bagian pengolah gedung itu kalau kami lihat itu kami cari-cari jabatan fungsionalnya nggak ada. Nah, ini solusinya seperti apa itu? Kemudian memindahkan mereka kemudian ke jabatan fungsional yang memang tidak pas gitu ya. Tapi fungsi tersebut sangat dibutuhkan oleh uh, instansi kami. Yang kedua adalah ini juga perlu diingat juga bahwa pejabat sekarang yang menjabat itu usianya sudah melewati kalau misalnya pindah ke jabatan fungsional. Jadi udah di atas 55. Mau nggak mau kan nanti bagaimana nih? Padahal dia pada saat apa namanya menjabat itu ikut bidding pada apa untuk jabatan eselon 3 tadi. Jadi kemudian tiba-tiba kemudian yang bersangkutan harus kehilangan jabatan dan tidak bisa masuk ke fungsional. Terus kemudian yang terakhir ini kami ada unit pengelola rutan, Pak. Jadi rumah tahanan kami itu cabang Cipinang, rumah tahanan kelas 1 itu menginduk kepada Rutan Cipinang. Di Rutan Cipinang sana itu kepala rutannya sudah eselon 3. Mau nggak mau yang di tempat kami seharusnya eselon 4 gitu, Pak. Nah, ini rutan ini juga unik karena rutan ini independen dia. Kemudian dia juga melapornya ke apa nah Rutan Cipinang. Terus kemudian di sisi lain dia juga melaporkan kepada pimpinan KPK dan mempunyai kewenangan membuat surat, dari benar independen lah kalau saya lihat dari tusinya itu. Nah ini bagaimana Pak? Kemarin malah ada usulan di tempat kami untuk yang rutan ini diusulkan malah eselon 4 gitu Pak. Karena nggak mungkin lebih tinggi dibanding rutan induknya. Terus kemudian yang terakhir saya sepakat dengan Ibu tadi ini
untuk merubah ini kan harus perubahan atau revisi SOTK dulu. Nah, ini kami juga mohon ini jangan nanti setelah kan tadi Bapak sampaikan bahwa semangatnya ini kita akan tetap melakukan PSO ini. Jangan sampai nanti kemudian kita udah jalan ke sana, SOTK dirubah, ini kan apa namanya makan energi ya gitu ya. Terus kemudian ternyata balik lagi ke sistem yang lama atau mungkin malah nanti diperluas lagi gitu. Itu nanti mohon maaf bagi organisasi kami nanti jalannya malah jadi terhambat gitu, akan banyak kendala. Mungkin demikian, terima kasih. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Asdem. Perkenalkan saya Pak Aji dari Sekjen DPR. Kebetulan ngampu PLT Karo Perencanaan Organisasi membawai Ortala, jabatan aslinya Kepala Biro Keuangan dan mantan Kepala Biro SDMA. Jadi apresiasi terhadap kegiatan ini, kami sendiri menghadapi tantangan luar biasa untuk mengawali PSU. Harus rapat dengan Pak Wapres, Pak, baru melaksanakan di 30 Desember 2021. Dan saya kira ada beberapa KL yang mengalami itu, maka mungkin salah satu isu yang harus dimunculkan dalam evaluasi ini justru di komitmen pimpinan. Yang nggak muncul di isu ini. Nah, itu mungkin tantangan Pak Asdep atau Bu Menteri, karena dulu yang awal kan Bu Menteri ketika masih jadi Deputi kelembagaan gitu ya Pak. Apakah dengan kementerian yang baru itu bisa langsung diterapkan, nggak perlu pakai PSO Pak, karena organisasi baru. Tapi kalau itu nggak bisa, ya ini sudah mengarah sebetulnya evaluasi ini bagi kami, ujungnya nanti justifikasi terhadap penataan organisasi kementerian baru. Tapi moga-moga saya salah ya Pak. Yang kedua, tambahan lagi di metode ini, tadi disampaikan oleh rekan-rekan di BKN, isu tantangannya justru setelah penyetaraan, penyederhanaan. Bagaimana kita mengelola SDM-nya. Jadi teman-teman yang tadinya tidak punya background, keinginan, dan sebagainya itu udah resisten dulu. Yang tadi di atas, di top manajemen, yang ini yang kena dampak pegawai yang dilakukan penyetaraan. Jadi selalu yang dihadapkan adalah bagaimana kepentingan dia secara pribadi bisa diselaraskan dengan organisasi. Jadi kenaikan pangkat, besaran keuangan, dan sebagainya itu isu di awal. Ketika ini berakumulasi, jatuh ke kami Pak. Kebetulan di Sekjen DPR itu instansi pembina 5 jabatan fungsional, termasuk yang terbuka sampai ke daerah itu untuk perisalah, asisten perisalah. Kami terbuka dari DPD untuk analis APBN dan seterusnya. Nah, ketika penyetaraan, semua syarat untuk jadi fungsional dinolkan. Jadi kalau yang bersangkutan duduk di jabatan itu Pak, walaupun tinggal 1 tahun pun nggak ada masalah Pak. Kalau hasil penyederhanaan organisasi. Pembinaan berikutnya yang jadi masalah. Kesejahteraan udah disesuaikan, tapi kompetensi belum. Jadi ujikom dari awal nggak ada karena hasilnya. Tapi untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan jabatannya lah ya, karena pangkat mengikuti jabatan, nah itu udah mulai kendala. Instansi pembina nggak punya kapasitas atau kurang kapasitasnya. Kita kalau menyelenggarakan itu butuh anggaran Pak. Kalau isunya dengan anggaran tadi, nggak ada PNBP untuk penyelenggaraan pelatihan dan sebagainya. Jadi pasti ada kendala di kompetensi untuk mereka yang sudah punya. Jadi mungkin salah satu target evaluasinya bisa ditambah Pak, yaitu untuk instansi pembina jabatan fungsional, sekaligus kalau ada instansi pelatihan, ya instansi yang menyelenggarakan pelatihan di fungsional. Dan dampaknya bukan pembinaan jabatan fungsional Pak, manajernya juga. Di kami ada Pusbangkom, tentu masih dalam tahap pengembangan. Pertama yang mampu dilaksanakan apa? Pelatihan manajerial untuk pengawas. Tiba-tiba pengawasnya hilang Pak, turun drastis. Nah, siapa yang akan ikut pelatihan gitu secara nasional? Nah, ini kemudian kan akan isu lari. Apakah teman-teman di JF yang muda gitu ya atau yang pertama sudah bisa ikut pelatihan manajerial? Karena kalau misalnya bahasa Jawanya ujuk-ujuk dia kemudian jadi pimpinan tinggi itu mungkin di bahasa birokrasi sekarang kurang kemampuan untuk pengembangan kapasitas manajerialnya. Sementara yang benar-benar dari struktural pun dididik, dilatih dari pengawas, dari administrator, baru ke DPT Pratama dan seterusnya. Jadi emang isu di setelah penataan ini tidak hanya di struktur organisasinya, proses bisnisnya, tapi lebih banyak di SDM-nya. Dan untuk anggaran mungkin juga akan masuk
Karena ada penambahan PUP itu udah otomatis Pak, yang di mati akan menambah. Kemudian bentuk-bentuk pelatihan tadi jumlahnya juga akan, saya nggak tahu kalau dia bukan penyelenggara ya mungkin nggak membutuhkan biaya, tapi kita yang di instansi pembina butuh Pak alokasi anggaran, dan itu nggak mudah. Sebelum penyetaraan aja nggak mudah untuk misalnya kami punya perancang bisa diikutkan di Kumham. Kumham nggak cukup Pak anggarannya untuk bisa menampung kami yang seharusnya udah ikut kenaikan jenjang dan sebagainya. Jadi itu tantangan luar biasa di penganggarannya juga. Secara umum juga sama Pak. Untuk yang sejenis mungkin kami bisa mewakili walaupun itu nggak selalu representatif teman-teman di MPR dan DPD. Dia dicontekannya DPR seperti apa nanti akan diikuti gitu. Jadi barangkali karakteristik yang memang khas di kami dan sebenarnya di daerah juga jadi puluhan, walaupun dia bukan instansi vertikal dari DPR RI ke DPRD, itu yang mendukung di Setwan. Jadi karena kami di rata-rata di Setwan itu teman-teman di persidangan itu dia butuh berani mengambil keputusan, karena salah satu atasan langsungnya bukan pejabat struktural Pak, tapi justru anggota dewannya. Oleh karena itu kalau kami di DPR sudah mengajukan pengecualian untuk unit kerja di bawah deputi persidangan itu tidak masuk ranah yang diwajibkan melakukan penyederhanaan. Sehingga dia yang dikecualikan. Kalau mau disebutkan kekhususan di antara 10 yang dikecualikan di persidangan kami itu seperti itu. Nah, yang lain sampai hari ini mungkin persentase kami juga kecil Pak, dari sekitar 20 sekian dari target, kalau misalnya 70-80 itu baru sekian persen Pak. Tapi sebetulnya juga ada yang sebelum disederhanakan sudah Pak, even nggak ada eselon 4, eselon 3, yaitu di badan keahlian. Karena memang sifatnya dia kajian, analisis dan sebagainya, dari awal rancangan kami adalah hanya pusat-pusat. Gitu. Ketika ada dukungan administrasi itu diletakkan di badan keahlian tingkat eselon 3 dan seterusnya. Jadi pada satu sisi kami mendukung sebetulnya kegiatan untuk pengelolaan organisasi itu tidak disamaratakan polanya, tapi disesuaikan dengan tupoksi. Kemudian kalau untuk komitmen penyelenggaraan tidak dikejar target hanya organisasi, tapi juga kepegawaiannya diikuti gitu ya Pak. Karena kebetulan memang secara kelembagaan di Menpannya beda antara deputi kelembagaan dan deputi SDM-nya. Dari saya mungkin tambahan itu Pak, untuk komitmen mendukung kegiatan ini kami akan coba usahakan mengorganisasikan internal kebutuhan penyiapan data, termasuk data dukungnya, baik yang menyangkut organisasi, SDM maupun keuangan. Makasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin, mungkin mau ditanggapi dulu, ya, dipersilahkan Pak Asdep dan tim. Ya, baik. Makasih nih. Kan dari apa? BKN ya tadi ya. BKN, terus KPK dan Sekjen DPR ya. Terima kasih nih dukungannya ya sama ini ya. Memang terkait dengan apa? Kebijakan nasionalnya Pak. Kita kan sudah kita jelaskan ya. Pertama di dalam Perpres 140. Memang dimungkinkan pengecualian ya. Ada 4 pengecualian yang ada di dalam Permenpan 21 ya. Permenpan 25 tahun 2021. Situ ada 4 pengecualian yang ada di situ. Nah, kalau memang sesuai dengan itu silakan. Namun demikian dalam proses SUTK kemarin ya. Jadi mulai Oktober kan dilantik ya. Setelah itu udah semua pada nungguin Perpresnya ya. Perpres kementerian. Ya, alhamdulillah sekarang udah selesai sekitar 45 dari 48 kementerian plus 5 lembaga ya. Jadi total 53. Itu sudah selesai sekitar 45. Yang belum selesai ini tinggal yang tidak berubah seperti Kemendagri, Pertahanan gitu ya. Tidak mengalami perubahan nomenklatur. Nah, tentunya dalam penyusunan SUTK kemarin kami sangat mengembangkan ini Pak. Jadi kita tidak mengingkari, bukan mengingkari ya. Kita tetap pakai pakemnya PSU. Setuju saya dengan teman-teman yang dari DPR tadi. Jadi memang sudah kita pakai organisasi baru ya langsung 2 layer. Jadi langsung begitu. Jadi
kecuali ya tadi ya yang tidak ada jafungnya seperti eselon 4 masih ada Pak di Kasubag TU pimpinan. Misalnya Kasubag TU-nya Menteri, Wamen, Sahli, Stafsus itu ada. Tapi di Deputi itu tidak ada. Karena kita kasih opsi di situ. Kalau di Deputi itu sudah ada Sesdep, Sekretaris Deputi, sehingga tidak perlu lagi TU-nya karena sudah langsung eselon 2-nya di situ. Nah, tentunya ini tetap menjadi pertimbangan dan kenapa di 140 itu seolah-olah membuka, sebenarnya itu adalah untuk memayungi yang belum melaksanakan penyederhanaan. Karena masih banyak sekali kalau kita lihat. Ya meskipun secara ini apa ya nilai penyederhanaan ini sangat urgent, kenapa? Karena dijadikan dasar untuk penilaian apa namanya di RB itu untuk dasar untuk tukin juga ya persentase. Dan kita juga menyadari meskipun skornya juga sudah apa ya bukan kecil ya, ada yang 50 apa 60, tapi memang sudah disederhanakan semua, itu juga kita maklumi gitu ya, karena memang yang lainnya nggak ada. Harusnya ini dimasukkan yang pengecualian ya, yang pengecualian. Nah itu, karena ada juga nih kementerian yang punya vertikal, yang ada kepala apa cabangnya ini kepala kantor pelayanannya ini eselon 3 sehingga masih ada eselon 4-nya. Eselon 4-nya ikut dihitung, Mbak. Jadi di total akhirnya nilainya kecil seperti itu. Nah ini sebenarnya kan masuk pengecualian ya, dia nggak perlu dihitung kalau untuk yang vertikal. Tapi ada juga yang sampai kebablasan. Jadi kanwil terus langsung fungsional. Lah ini yang bukan nggak benar ya, tapi kalau memang itu teknis jabatan apa wilayah yang sifatnya teknis bisa dilakukan oleh Japung, ya silakan. Tapi tentunya akan yang sifatnya rutin ya seperti keteluan itu tetap harus ada gitu ya. Setingkat mungkin eselon 3 atau apa. Nah ini memang tantangan buat kita ya. Jadi memang seperti itu. Jadi kita tetap ya meskipun Bapak Ibu, wah saya sendiri juga malu nih kalau dibilang ya kemana-mana kita bilangnya penyederhanaan birokrasi, tapi kemudian ada di pusat pun ternyata kementerian jadi banyak gitu ya. Jadi seolah-olah ini dua hal yang apa, yang bertentangan gitu ya. Tapi kan Presiden sudah memutuskan ini adalah untuk apa ya kemarin lebih fokus atau apalah ya dalam melaksanakan program-program. Nah ini nanti saya juga siap-siap ini makanya di daerah itu udah pada kacung semua. Karena, karena di daerah kan OPD-nya masih ada yang 20, ada yang 15, 18. Nah ini siap-siap ini sebentar lagi ini kayaknya mau nanyain itu. Tapi ya beberapa ya memang sudah kita sampaikan juga bahwa memang nggak semua lah, nggak semua apa ya, makanya kita kayak kementerian itu kita klaster Bapak Ibu ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu salah satunya adalah untuk memudahkan kolaborasi maupun koordinasinya tadi. Nah makanya penyederhanaan struktur ini tetap dijalankan dengan model seperti yang tadi. Nah untuk penyetaraan jabatan ini memang SDMA kemarin juga sudah melakukan evaluasi ya kalau nggak salah ya. Tapi tidak hanya terkait dengan hasil penyetaraan, tapi JF ya, jabatan fungsional secara umum sudah dilakukan ya. Mungkin dari teman-teman BKN juga ikut ya. Terus dari teman-teman dari LAN juga ya, dari Paguyuban itu juga dibantu juga dengan apa KPRBN ya, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional juga sudah melakukan evaluasi terhadap penyetaraan. Bang betul Pak. Jadi kalau diklat ya nggak bisa gitu ya. Jadi kemarin itu sempat diwacanakan karena diklat kan nggak ada di BKN ya, adanya di LAN ya. Jadi untuk peningkatan kompetensi akhirnya larinya ke sana. Sementara LAN kan bukan cuma ya pembina untuk analis kebijakan ya yang memang jumlahnya meningkat menjadi 1 juta umat gitu ya. Setelah adanya penyederhanaan birokrasi ini akhirnya mereka juga kayak semacam ledakan juga terhadap uji kompetensi tadi untuk penyetaraannya setelah pasca ini. Nah,
memang langsung dibicarakan secara bertiga ya, kemudian Pak Tri ya yang datang ya, Pak Tri, kemudian di BKN juga ada, kemudian dari kalau nggak salah BKN Bu Direkturnya kalau nggak salah ya, kemudian eh, dari siapa Prof Eko ya KPRBN, nah, jadi sudah eh, sudah diakomodir lah terkait ini dan sudah ada semacam roadmap-nya gitu ya di LAN untuk terkait dengan diklat kompetensinya tadi. Nah, kemudian untuk eh, instansi yang yang seperti Pak, rutan tadi Pak ya, mungkin rutan itu kan nggak masuk di eh, SOTK yang secara lembaga utuh ya, ini kan masuk UPT-nya mungkin ya Pak ya nanti ya. Nah itu mungkin nanti diusulkan aja Pak nanti. Nanti kita ya di istilahnya di karena itu kan meskipun sifatnya adalah mandiri ya KPK, tapi ini kan sebenarnya di bawah masyarakatan ya Pak ya secara koordinasi. Bahkan di tempat lain pun seperti di imigrasi, kemudian di bea cukai, di eh, apa eh, kemasyarakatan sendiri itu juga punya rutan-rutan Pak di situ. Yang ibaratnya ini ya, jadi kalau dia memang merupakan cabang dan mereka juga kalau KPK kan udah banyak Pak ya, tahanannya gitu ya, enggak ya berbeda lah sama ini. Nah itu nanti yang menentukan ini sebenarnya ya dari Ditpas Pak, Kementerian Imigrasi dan Masyarakatnya tadi. Nah nanti pasnya tadi akan menghitung beban kerja, kemudian kelayakan dan itu. Nah itu Bapak nanti nggak tahu nih mekanisme pengusulannya apa lewat Kementerian IMIPAS atau harus dari KPK gitu ya. Karena kan ini kan kayak kita mau bikin perwakilan di luar negeri gitu ya. Nah kita harus izin Kemenlu dulu nih supaya kaitannya seperti itu Pak. Makanya intinya Pak kalau memang itu kebutuhan ya silakan aja Bapak Ibu untuk menghitung dulu, melakukan kajian dulu nanti bisa diusulkan gitu aja ya. Cuma masalah dikabulkan atau enggak ya nanti dilihat urgensinya Pak ya. Kalau memang kebutuhan Bapak enggak ada masalah itu untuk disampaikan ke kami. Nah, mungkin itu ya yang kaitan dengan penyederhanaan maupun memang yang lebih banyak masalah itu malah di penyetaraan jabatannya gitu ya. Kalau sistem kerja masing-masing juga sudah punya peraturan ya, sudah ada tim kerja, kemudian berdiri dari cabung-cabung, kemudian ya masih kita maklumi lah ya, karena juga sudah ada nilai penilaiannya. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi ini. Terima kasih masukannya. Silakan Mbak Andi lanjutkan. Terima kasih Pak Asdep. Mungkin beralih ke Zoom, sudah ada 7 yang raise hand. Dimulai dari Pemda dulu ya, dari Biro Organisasi Provinsi Sumatera Utara, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pak Asdep yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, kami juga hadir bersama dengan teman kami dari Badan Kepegawaian. Izin Bapak Ibu sekalian, tadi sepertinya sudah disampaikan oleh yang memaparkan ya, setelah Pak Asdep, kendala atau kondisi saat ini yang khususnya kami di pemerintah daerah yang kami hadapi mungkin sudah tertampung semua tadi ya. Ya, kendala atau kondisi-kondisi pasca penyederhanaan birokrasi ini demikianlah adanya dia Pak di daerah. Seperti tadi ada disebutkan pejabat penyetaraan, pejabat fungsional penyetaraan ini rasa struktural ya. Menurut kami bukan rasa struktural, tapi pejabat fungsional yang struktural. Karena pada praktiknya pejabat fungsional penyetaraan ini memang tetap melaksanakan tugas-tugasnya yang lama. Ya, kemudian juga untuk percepatan pengambilan keputusan kami juga masih menggunakan pola yang lama. Ya, pejabat penyetaraan juga masih memarap surat-surat. Ini kami lakukan juga untuk melaksanakan peraturan Presiden nomor 50 tahun 2022. Pejabat penyetaraan ini kan hak keuangannya tidak diubah ya Bapak Ibu, tetap ya minimal tetap.
Nah, kalau pola yang lama tidak kami lakukan, ini kan menyebabkan teman-teman kami yang pejabat penyetaraan itu kan jadi berdosa dia ya. Berdosa dalam artian kalau dia tidak melaksanakan tugas itu atau tugasnya berkurang, sementara penghasilannya tetap, ya dia akan seperti berdosa. Kemudian kalau tugas-tugasnya tadi kita delegasikan kepada teman-teman pelaksana, sementara teman-teman pelaksana ini tidak mendapat tambahan penghasilan, kita jadi berdosa menambah beban tugas bagi kawan-kawan pelaksana, sementara tunjangannya, tukinnya itu tidak bertambah. Mungkin itu ya permasalahan yang mendasar yang kami hadapi. Kemudian juga ini Pak, itu termasuk teman-teman kami di kabupaten kota juga seperti itu. Ketika kami beberapa kali melakukan pertemuan, ya kondisinya sama ya, lebih kurang kondisinya sama. Kemudian juga penyetaraan ini sedikit membuat pergerakan di organisasi itu agak terkendala dalam artian misalnya jika ada nih pejabat penyetaraan ini berpromosi atau mutasi ya untuk menggantikannya itu dia kami memiliki kendala karena harus melalui proses uji kompetensi ya. Sementara untuk penerapan sistem kerjanya kalau dia diangkat sebagai ketua tim kerja sekali lagi kami mungkin belum mampu ya untuk memberikan tambahan karena penyetaraan ini saja juga bukan mengefisiensikan anggaran tapi malah menambah dengan bertambahnya tunjangan pejabat struktural yang menjadi fungsional tadi. Nah, jadi mungkin itu kendala-kendala kami nih Pak, ya mohon ya, kalau kami berpikir mungkin kendalanya sama ya di semua daerah ya. Jadi itu permasalahan-permasalahan atau kondisi-kondisi yang sudah direkapitulasi atau didapatkan oleh Kemenpan mungkin ya bisa menjadi pertimbangan ya Pak, pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi ini. Pada prinsipnya kami juga mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi ini. Namun hal-hal tadi ya kendala-kendala tadi itu masih terjadi dan kami juga teman-teman kami di perangkat daerah ketika sebagaimana kami sampaikan tadi ketika ada pejabat penyetaraan yang promosi, mutasi, mereka menghadapi kendala ya, sekali lagi menghadapi kendala untuk pelaksanaan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh pejabat penyetaraan yang mutasi atau promosi. Mungkin itu dari kami Pak, sementara kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak dari Provinsi Sumatera Utara. Lanjut ke Biro Organisasi Provinsi DIY, dipersilahkan. Dari Provinsi DIY. Oke, lanjut aja kali ya. Dari Biro Organisasi Provinsi Bali, dipersilahkan. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar ya? Sudah Pak, Izin silahkan. perkenalkan saya Kade Jun dari Biro Organisasi Sekda Provinsi Bali. Untuk terkait penyederhanaan birokrasi, mungkin kita sangat apresiasi nih dengan penyederhanaan birokrasi ini. Implikasinya di kami ada percepatan pengambilan keputusan, ada fleksibilitas penempatan SDM, walaupun ada masalah-masalah nih Bapak Ibu sesuai yang disampaikan tadi. Nah sekarang setelah pelaksanaan kita sangat apresiasi sekali lagi. Ini juga ada evaluasi. Tadi kan ya, memang setiap pelaksanaan sesuatu itu pastinya ada evaluasi nih Bapak Ibu, evaluasi. Dan kalau kita di Provinsi Bali kita sangat mendengarkan ya perangkat daerah seperti apa permasalahan terkait penyelenggaraan birokrasi, PPTK seperti apa. Kebetulan izin juga mungkin sedikit, saya pribadi sangat terdampak nih untuk birokrasi. Saya dulu Jakung Madya, pindah ke struktural eselon 4, pindah ke Jakung Muda, kembali ke Jakung Madya, terus balik lagi terus ke eselon 3. Banyak SK ya saya jadinya setelah penyederhanaan birokrasi ini.
Ya seperti itulah saya pahami bagaimana fungsional berpikir, bagaimana struktural berpikir gitu. Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan bersama. Nah, untuk evaluasi ini mungkin apakah bisa ya, apakah bisa saya share juga ke perangkat daerah yang benar-benar mengalami, karena setiap perangkat daerah beda-beda ya. Ada yang di badan, dinas, biru, rumah sakit, UPT itu semua karakteristiknya beda-beda ya. Karena kebetulan juga saya pribadi sering pindah-pindah perangkat daerah ya. Jadinya saya ketahui itu budaya kerja dan sebagainya itu memang berbeda-beda, dan kepentingan, kebutuhan terhadap manajerial dan non manajerial juga berbeda-beda. Apakah boleh nanti kita share dulu, nanti kita konklusikan, nanti kita sampaikan ke eh, Menpan. Mungkin kalau bisa ada tambahan waktu ya supaya hasilnya benar-benar akurat. Nah, nanti dari sana kita bisa memetakan di mana butuh manajerial, di mana butuh non manajerial. Contoh di TU sekolah itu, TU sekolah ini mau aku ngapa di sana kita juga bingung ya. Tapi kan TU sekolah harus jalan gitu. Seperti sekarang sih dipenyederhanakan ke SDM aparatur, cuma ada yang pensiun dan sebagainya. Nah, itulah jadinya ya permasalahan juga di kita. Dan juga kita ingin tahu nih, di mana sih di Menpan, kan mungkin Menpan yang punya kebijakan ini bagaimana di internal Menpan. Kita yakin pasti di Menpan sudah ada evaluasi untuk penyelesaian birokrasi di Menpan gitu. Dan pasti untuk bagaimana pelayanan di sana sudah bertambah cepat pastinya, atau bagaimana pasti sudah ada evaluasi. Saya yakin sudah ada evaluasi di sana. Mungkin kita bisa mendengarkan apa yang terjadi di Menpan juga, karena pasti di Menpan lebih dekat dengan teman-teman di sana terkait pengambil kebijakan dan teman-teman TNI di sana. Kan pasti waduh, time 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 analisisnya pasti ada. Untuk menyelesaikan ini pasti dulunya sebelum penyelesaian birokrasi selama berapa, setelah penyelesaian birokrasi selama berapa sih ada time manajemennya seperti itu. Kita yakin kan Menpan eh, suku guru kita lah gitu untuk terkait ini. Nah, untuk di daerah juga ada beberapa sih yang terkait PPTK, kan kita ada urusan kegiatan gitu, suburusan. Nah, PPTK itu kan pelaksana teknis kegiatan ya. Itu apakah bisa kan itu dari fungsional dan sebagainya. Dan juga di Perpres PP 12 dan Mendagri 77 dan nanti di Sisdur kita buat juga ada ketentuannya itu. Cuma ya kalau apakah PPTK itu cocok ya di fungsional gitu kan, kita juga berpikir ada beberapa perangkat daerah yang strukturnya hampir habis semua seperti di PTSP itu nggak ada. Ya kan untuk kegiatan dan subkegiatannya masih ada gitu. Nah, seperti apa itu? Nanti mungkin itu yang kita ingin kaji per perangkat daerah. Nanti kita bisa memberikan yang berkualitas kajiannya ke atau masukannya ke Menpan. Dan kita ketahui juga di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu ada dibagi dua ya jabatannya, manajerial dan non manajerial gitu. Manajerial dari JPT sampai ke pengawas. Non manajerial pelaksana dan Jafung. Kalau di non manajerial pasti teknis kegiatan pelayanan, kegiatan kalau di pelaksana ya kegiatannya pelayanan rutin dan sederhana. Kalau di Jafung ada yang pelayanan dan kegiatan yang keahlian dan keterampilan yang gitu udah pasti itu. Nah, ya, dengan penyerahan birokrasi kita implikasinya Undang-Undang 20 itu jangan sampai yang non manajerial lebih banyak melakukan kegiatan manajerial gitu. Seperti memimpin, mengambil keputusan, mengelola, mengkoordinasikan, memotivasi dan sebagainya. Termasuk juga melaksanakan teknis kegiatan. Nah, itu kita ingin kaji. Mungkin kalau bisa diberikan waktu, kita kalau diberikan waktu dan kita ada clue bagaimana di Menpan, terus kita diberikan juga waktu untuk memberikan kuesioner ini ke perangkat daerah karena karakternya berbeda-beda, kebutuhan manajerial beda-beda. Nah, seperti itu di Pol PP, di biro beda kebutuhannya, di rumah sakit beda seperti itu. Oke, dari Provinsi Bali cukup seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Asdep atau ke moderator. Terima kasih. Terima kasih dari Biro Organisasi Provinsi Bali. Kembali lagi
dari Biro Organisasi Provinsi DIY dipersilahkan. Monggo dari DIY. Belum terdengar dari DIY. Kalau begitu bisa lewat chat kalau misalnya belum bisa karena belum terdengar. Lanjut dulu ke bagian organisasi Kabupaten Gunung Kidul. Oh, dari DIY udah bisa? Mungkin selanjutnya ada Dari Wakatobi. silahkan dari Kabupaten Wakatobi. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Riana selaku moderator kita. Dan saya hormati Bapak-Bapak para ASDEP dari Kemenpan RB, mungkin juga di Kemendagri, teman-teman provinsi, kabupaten, kota, dan juga KL. Pertama kita menyampaikan terima kasih banyak atas kegiatan Zoom meeting hari ini. Kita mendapatkan perspektif yang komprehensif kaitannya dengan penataan birokrasi kita ini, baik yang berkaitan dengan penyederhanaan jabatan, struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan juga sistem kerja. Beberapa hal barangkali yang dapat kami tanyakan. Yang pertama, tentu kita tahu bersama juga dinamika kebijakan terkait dengan kelembagaan kita ini saat ini, baik dari pusat juga sampai di daerah yang mengalami banyak perubahan. Terutama juga saya kira sudah dimulai di pusat, dalam arti dengan gambaran juga struktur kabinet sekarang kan menggambarkan juga ada gerakan yang sifatnya sentrifugal ini, dalam arti kan sudah agak semakin juga besar kan postur organisasi KL kita di pusat. Nah, tentu dalam banyak hal pasti juga akan ada pengaruh atau dampaknya juga dalam hubungan koordinasi antara pusat dan daerah ini, dalam arti penyesuaian-penyesuaian juga di tingkat kelembagaan, mungkin nomenklatur dan lain sebagainya. Nah, di tempat ini juga mungkin kami ingin tanyakan apakah memang sudah ada rancangan juga atau persiapan juga di Kemenpan untuk kemudian dilakukan revisi terhadap peraturan pemerintah kita terkait dengan kelembagaan ini. Nah, ini kita belum dapat informasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan evaluasi penyederhanaan birokrasi ini, saya pikir mungkin paradigmanya juga kita luruskan dulu ini, dalam arti harmonisasi di tingkat regulasi kita. Nah, misalnya begini, ya kita ini kan juga di Undang-Undang ASN kita sudah menjadi referensi rujukan kita juga sudah memahami sih sebenarnya bahwa jabatan manajerial ini kan ada tingkatannya, ada jabatan pimpinan tinggi, pratama, eselon 1, eselon 2, jabatan pimpinan tinggi ya. Kemudian yang kedua juga ada administrator, eselon 3, dan juga mengakomodasi tentu jabatan pengawas yang kita pahami eselon 4 selama ini. Nah, itu sebenarnya juga kita tahu bahwa di undang-undang kita sendiri juga kan memang ruang untuk sampai di jenjang eselon 4 ini kan masih on begitu. Kemudian yang berikut dinamika juga di KL yang kita tahu saat ini penyederhanaan birokrasi ini kan misalnya sudah tidak ada eselon 3. Tetapi kita tahu di KL juga itu kan pada akhirnya jabatan eselon 3 yang dulu kemudian dilebur kemudian menjadi fungsional ini
karena juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya manajerial kan padanya diberi tugas tambahan sebagai istilahnya koordinator lah atau apa. Sebenarnya itulah yang kita melihat sebenarnya bahwa secara esensial ya walaupun mungkin kita memaknai bahwa penyederhanaan birokrasi ini kita hilangkan strukturnya, tapi sebenarnya kebutuhan terhadap fungsi struktur itu masih sebenarnya kita butuhkan. Dan ini juga kami di daerah sebenarnya kita merasakan Pak dalam hal efektivitas koordinasi kita dengan di KL. Kalau kami sih merasakan sepertinya masih lebih mudah dan cepat kita koordinasi dengan KL itu kalau masih ada jabat eselon 3 dulu. Karena kan banyak urusan itu yang tidak mungkin kita bypass ke eselon 2 Pak atau ke eselon 1 di pusat itu. Tapi setelah ini karena sudah tidak ada jabatan administrator itu di KL atau eselon 3 itu kami di daerah kadang-kadang kita merasa agak ada yang putus begitu. Kemudian tentu juga kami di daerah Pak, di daerah ini seperti juga disuarakan oleh teman-teman di Biro Organisasi Provinsi tadi, saya kira juga sebenarnya kalau dalam hal efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan ya dalam banyak hal Pak, karena kita mengerti bahwa semua urusan pemerintahan ini kan sifatnya heteronom ya, yang memang tidak bisa menggunakan pendekatan yang kalau mungkin katakanlah fungsional ini kan lebih pendekatannya ke spesialisasi. Tetapi hampir semua urusan pemerintahan ini membutuhkan pengorganisasian untuk koordinasi, diintegrasi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita merasa bahwa sebenarnya kalau dia berjenjang itu dari eselon 4, eselon 3, eselon 2 itu dia runut. Nah ini kita bicara juga sebenarnya kalau saya tidak tahu ya, tetapi kalau sekarang ini kan kita memahami bahwa birokrasi yang efektif itu kan yang miskin struktur, yang kaya fungsi. Tetapi sebenarnya secara teori kita ini juga diajarkan bahwa namanya level manajerial itu kan itu juga jenjangnya ada teknis, ada operasional, ada strategis. Dan sebenarnya kita pahami selama ini bahwa level manajerial eselon 4 itu mengurusi sebenarnya hal-hal yang sifatnya memang di jenjang teknisnya. Nah ini kadang-kala juga ada yang putus di situ Pak, yang kemudian rantai kebijakannya itu pada akhirnya tali temalinya kadang-kala nggak connect supaya utuh itu dalam hal proses pengambilan keputusan di tingkat atas itu kan ini harus matang di level teknis, kemudian di level operasional dan kemudian di level strategisnya. Nah terkait dengan efektivitas sebenarnya penerapan jabatan fungsional ini, ya kalau saya sih juga sebenarnya bagus. Artinya kalau kita berpikir mungkin bagus. Tetapi untuk kapasitas kita hari ini mungkin seluruh daerah di Indonesia Pak, ini kan pentiumnya tidak sama semua ini. Ya di dalam hal kemudian kecepatan untuk penerapannya itu sistem kerja. Sistem kerja ini yang tentu membutuhkan SDM yang punya kompetensi, kemudian juga dukungan teknologi informasi, IT-nya. Ini kan nggak sama semua ini Pak. Kita punya kapasitasnya kita semua daerah ini dengan berbagai persoalannya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sebenarnya mungkin kita bisa mengukur secara objektif apakah ini efektif, apakah ini efisien, berimplikasi positif kepada pelayanan dan sebagainya. Kalau semua daerah itu sudah menerapkan secara sama itu sistem kerja itu dan sebagainya. Tapi ini kalau mungkin ditanya semua daerah ini, untung Pak, kalau mungkin 10%, 15% sudah menerapkan dan sebagainya. Artinya kalau kita mau menuju ke sana mungkin butuh waktu 5 tahun, 10 tahun. Nah, tapi pertanyaan apakah kita mau menunggu itu misalnya untuk baru kita evaluasi bahwa ini berhasil atau tidak. Tetapi mungkin Pak Irfan, Pak Asdep dan teman-teman, kami berterima kasih Pak Wakatobi juga dipercaya untuk menjadi bagian dari mungkin semacam responden tadi. Ya tentu dengan instrumen yang ada, insya Allah kami akan mencoba Pak untuk memformulasi, menyampaikan juga jawaban secara objektif agar supaya ini bisa menjadi referensi juga dalam hal
pengambilan keputusannya ke depan di tingkat pusat. Ya mudah-mudahan ini bisa bisa ada format atau formulasi yang saya kira bisa mengakomodasi dengan baik ini kebutuhan kita, Pak. Karena banyak tuntutan sekarang, perubahan kebijakan, pemerintahan baru dan sebagainya. Jangan sampai kita masih berkutat terus di persoalan ya mencari format ini kaitannya dengan bentuk sistem kerja dan organisasi yang yang eh, tepat atau proper untuk ini. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Ketua Wakatobi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Wakatobi. Tadi ada dari Biro Organisasi DIY, dipersilakan. Selamat siang, halo. Ya, Suaranya ada? silakan. Sudah. Oh iya, Monggo terima Ibu. kasih. Mohon izin, mohon maaf karena tadi tidak tersambung begitu ya. Mohon izin Pak Asdep dan Bapak Ibu, mungkin tadi sudah banyak disampaikan terkait rencana evaluasi penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh Menpan begitu ya. Ada beberapa yang perlu kami mintakan penjelasan begitu terkait mekanisme evaluasi begitu. Dan kami sampaikan kalau di Pemda DIY itu terkait penyederhanaan birokrasi sampai ke pola sistem kerja yang sudah menjadi kebijakan nasional, kami baru melakukan itu tidak sepenuhnya begitu. Jadi model hibrid, ada yang masih kemudian struktural, ada yang fungsional. Jadi belum sepenuhnya kami lakukan untuk penyederhanaan. Nah, yang terkait dengan sistem kerja itu yang kemudian kami mengalami kesulitan untuk kemudian menyesuaikan dengan Permenpan terkait sistem kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kemudian kami tanyakan, apakah ke depan untuk yang evaluasi terkait penyederhanaan birokrasi, karena kemarin penyederhanaan birokrasi itu memang sudah ada penataan dari struktural kemudian menjadi fungsional yang dalam tanda kutip serta-merta karena ada kebijakan penyederhanaan. Apakah ke depan itu secara pola nasional masih dimungkinkan kira-kira penyederhanaan birokrasi menika dibuka kembali begitu. Jadi tidak kemudian melalui mekanisme uji kompetensi itu yang jadi diskusi kami di daerah gitu ya. Itu selanjutnya jabatan fungsional yang memang sektoral, kalau di kami sekitar 28 ya, 8 sampai 30 jabatan fungsional yang terdampak akibat penyederhanaan birokrasi. Nah, ini untuk kemudian kenaikan jenjang gitu ya. Kenaikan jenjang itu kan melalui mekanisme yang sektoral diatur oleh masing-masing kementerian lembaga. Yang untuk kenaikan jenjang apakah dimungkinkan? Dimungkinkan di daerah itu diberikan kewenangan untuk melakukan uji kompetensi sesuai sektoralnya. Jabatan sektoralnya yang kami tanyakan gitu Bapak Ibu. Jadi kesulitan kami di daerah untuk kemudian menyesuaikan, karena sekarang kami masih mendorong untuk teman-teman yang pelaksana itu untuk kemudian menjadi beralih ke jabatan fungsional. Tetapi kan tidak kemudian serta-merta di 1 tahun ini semua sektoral jabatan fungsional dibuka. Gitu. Kami juga terbatasi oleh formasi yang sudah kami tetapkan berdasarkan evaluasi dari verifikasi yang kemarin disampaikan secara sektoral oleh Menpan. Mungkin itu yang kami tanyakan Pak Asdep dan Bapak Ibu. Matur nuwun sanget atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ditanggapi dulu oleh tim. Dipersilahkan Pak Prihandoko atau Mas Irfan. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Kanti.
Terima kasih Bapak Ibu dari yang dari link dari Zoom ya terhadap beberapa respon pertanyaannya. Jadi memang kami menyadari Bapak Ibu banyak terjadi eh, apa namanya ya tantangan atau kendala atau kenyataan yang setelah adanya penjelasan birokrasi ini. Makanya kita kan pada saat ini memang sedang apa ya mencari tahu menggrab semua informasi yang ada supaya nanti ke depannya kami bisa menyiasati, bisa apa bukan menyiasati, bisa membuat suatu kebijakan untuk menyikapi apabila terjadi kendala-kendala seperti itu Bapak Ibu. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Sumatera Utara itu ada beberapa kendala fungsional yang masih struktural seperti itu. Tetapi di sisi lain Provinsi Bali tadi juga menyatakan ada plusnya ya Ivan ya, ada percepatan pengambilan keputusan, ada fleksibilitas dalam penempatan SDM, hal-hal seperti itu. Jadi hal seperti itu yang kita akan coba kumulasikan dari ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, itu nanti akan coba kami kami simpulkan. Kemudian kami akan coba untuk merekomendasikan kebijakan apa yang bisa ke depannya itu kita bisa ambil dalam menyikapi beberapa kenyataan yang ada seperti itu. Ini seperti itu Bapak Ibu. Ada Ivan ada tambahan? Baik, terima kasih Mas Okto. Ya, kalau tadi mendengarkan Bapak Ibu berhasil menyampaikan ya, menjelaskan apa yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu terhadap pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Nah, hal itulah yang kami harapkan jawaban-jawaban yang tadi Bapak Ibu sampaikan dapat tuliskan di dalam jawaban pertanyaan yang kami sampaikan. Nah, terus tadi ada beberapa yang menarik, seperti contohnya tadi dari mana ya yang menyatakan dari DPR ya, dari DPR sebenarnya ada faktor komitmen pimpinan yang tidak muncul seperti yang tidak ditanyakan di dalam pertanyaan. Nah, ini kenapa itu tidak muncul? Karena ketika kita menanyakannya langsung, misalnya apakah terdapat komitmen, bagaimana komitmen pimpinan terhadap ini gitu. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti ketika mau menjawab akan berunding juga dengan pimpinan. Nggak akan ada pimpinan yang bilang saya tidak komitmen terhadap ini. Nah, jadi itu tidak kita keluarkan sengaja karena itu memang seperti mengarahkan kepada jawaban positif. Makanya itu masuknya di dalam kendala. Nah, di dalam kendala itu nanti Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa jadi kalau memang dinyatakan nih ada komitmen yang kurang nih sepertinya, nanti bisa disampaikan di situ. Nah, terus juga seperti ada sebelumnya juga dalam rancangan pertanyaan kami tanyakan, adakah resistensi? Itu pun diminta dicoret karena itu mengarahkan kepada negatif. Seperti itu. Makanya pertanyaan ini dibuat senetral mungkin. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan seapapun kenyataannya, sefaktual mungkin. Faktanya seperti apa di lapangan. Seperti itu. Nah, terus ada juga dari Bali menanyakan, sebenarnya bukan hanya Bali, tadi ada beberapa di chat juga menanyakan apakah memungkinkan kalau tidak hanya sampai 31 Januari karena mengingat ada libur panjang juga gitu. Nah, sebenarnya kalau tanggal 31 Januari ini merupakan arahan dari pimpinan karena memang kita diminta untuk bisa cepat karena ini tadi seperti kita sampaikan ada 3 tahap. Tahap pertamanya ini memang hanya meminta pengisian dari 78 instansi, which is sebenarnya saya pribadi merasa kalau pasti dari 78 instansi ini akan ada saja yang terlambat seperti itu. Jadi makanya mungkin itu juga pertimbangannya ditekankan di 31 Januari. Diusahakan dulu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya tadi disampaikan dari Bali bahwa mereka mau membuat menanyakan lebih dalam lagi dulu ke setiap OPD misalnya, itu adalah strategi dari Bali. Kalau memang mau melakukan strategi tersebut silahkan,
tapi diupayakan dulu selesai 31. Nanti kalau misalnya tidak selesai, tentunya karena kami sangat menghargai semua jawaban dari Bapak Ibu, kami harapkan tidak ada satupun dari responden yang tidak menjawab. Sehingga kalaupun 31 belum selesai, kami akan melaksanakan review dari jawaban-jawaban yang sudah masuk dulu. Nanti yang terlambat nanti mungkin tetap akan kami hitung nanti kalau ketika sudah masuk. Tapi jangan sampai terlalu berlarut-larut, misalnya sampai bulan Juni baru ngumpulin gitu. Nanti udah kejauhan gitu. Dan nanti kami akan terus mengingatkan seperti itu. Nah, kemudian terkait ini tadi disampaikan sebenarnya banyak sekali ya kita mendengarkan lebih banyak masalahnya itu terhadap setelah pelaksanaan tantangan setelah melakukan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Nah, hal ini sebenarnya juga sudah dilakukan sudah dilakukan evaluasi oleh Sekretariat Eksekutif KPRBN, di mana di situ juga sebenarnya sudah muncul sangat jelas evaluasinya, rekomendasi-rekomendasinya, dan rekomendasinya itu tidak hanya diberikan kepada Menpan, tapi juga diberikan kepada setiap instansi. Jadi ada hasil rekomendasi untuk Menpan, untuk deputi kelembagaannya apa, untuk deputi SDMA-nya apa, kemudian untuk instansi pembina, para instansi pembina, kemudian untuk Pemda, untuk BKN, untuk LAN, seperti itu semua sudah komprehensif mereka lakukan hasil evaluasinya, dan itu sudah disampaikan kepada Wakil Presiden waktu itu. Nah, karena itu Menpan nantinya dari hasil yang Bapak Ibu sampaikan itu nanti rekomendasinya akan ditriangulasikan tuh dikolaborasikan dengan hasil dari KPRBN tersebut. Nah, jadi mungkin dengan hasil yang sudah 2 instansi yang memberikan rekomendasi, maka nanti mungkin bisa lebih mempercepat juga pengambilan keputusan di Pak Presiden ataupun Wakil Presiden untuk bagaimana keberlangsungan penyederhanaan birokrasi ini ke depan. Demikian Mbak Kanti, saya kembalikan. Terima kasih Mas Irfan atas tanggapannya. Mungkin lanjut ke yang Zoom, sepertinya masih ada beberapa pertanyaan dari 7. Mungkin dari Direktorat SDM dan Umum LPP RRI, dipersilahkan Bapak, Ibu. Oke. Ya, silahkan Dimas. Terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi dari LPP RRI sudah melakukan semua tahapan-tahapan ya, dari struktur organisasi, dari penyederhanaan jabatan, sistem bersama sistem kerja. Nah, di sini kan kita udah sampai ke paling sederhana ya, kemudian kita udah selesai lah. Nah, mohon arahan untuk selanjutnya dalam rangka penilaian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan kita tinggal untuk tim kerja juga sudah kita susun. Selanjutnya untuk penilaian yang ada yang selama ini kita isi itu keluarnya di mana ya, Mbak? Hasil penilaian itu kita cek di aplikasinya pun kayaknya kan masih penilaian dari kita gitu ya, penilaian mandiri gitu. Terus yang yaitu terkait tim kerja itu
apakah memungkinkan dilakukan penugasan antar satker? Sedangkan yang seperti yang kita tahu tim kerja ini kan nggak ada tunjangannya ya, ada tunjangan jabatan fungsional. Nah, kalau yang di sini yang bersangkutan ada pelaksana itu gimana? Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih dari RRI. Lanjut ke PLAN, ke Bapak Muhammad Syafiq, dipersilahkan. Baik, izin Pak Asdep, Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertama, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa jawaban-jawaban ini apakah nanti ada konsekuensi terhadap nilai evaluasi kelembagaan instansi seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau secara kebijakan memang kami laksanakan ya, tapi kalau berbicara rasa ya mungkin bagian besar Bapak Ibu di sini ya mungkin merasa agak berat ya. Ya, kami sendiri, mungkin saya pribadi, mungkin saya masih berpegang pada birokrasi Weber itu bahwa struktur itu ya pada titik tertentu masih menciptakan keteraturan untuk supervisi kita pekerjaan agar kualitasnya lebih baik gitu pada titik tertentu gitu. Nah, tapi pada ketika ada penghapusan itu mungkin ya bisa didiskusikan sampai pada level mana seperti itu. Nah, kenapa? Karena terkait dengan variabel yang nomor 2. Kalau kita melihat dari pertanyaannya kan terkait dengan pengambilan keputusan yang cepat, kemudian ada terkait dengan kualitas keputusan gitu. Nah, itu kalau saya rasakan di sini bahwa ya mungkin dalam kajian ini mungkin perlu memperhatikan variabel-variabel lainnya gitu. Artinya jangan-jangan variabel sistem kerja ini bukan hal yang satu-satunya gitu. Contohnya misalkan berbicara tentang kualitas keputusan ya. Ya mungkin ada variabel tadi yang disampaikan ada komitmen pemimpin gitu. Jadi contohnya kalau di kami di Biro Hukum dan Humas itu ada 3 fungsi yang sangat kompleks terkait dengan pertama organisasi tata laksana, kemudian ada hukum, kemudian ada hubungan masyarakat, ada protokol di satu biro gitu. Nah, dari segi kualitas memang bagus gitu, tapi memang itu ada faktor lain selain sistem kerja, ada faktor lain terkait dengan memang sekarang pimpinan kami itu sangat detail gitu sampai ke teknisnya gitu ya, mengontrol semua ya memang hasilnya bagus tapi berat ya kalau menurut kami bagi pimpinan apalagi level eselon 2 gitu ya, meskipun sudah ada ketua-ketua tim kerja. Kemudian misalkan ada terkait dengan kecepatan dan kolaborasi ya, kan ada variabel lain terkait dengan mungkin proses digitalisasi gitu. Kemudian juga kalau di kami ada penyederhanaan tahapan kegiatan ya. Jadi memang itu menjadi arahan Menpan waktu itu, misalnya dari 7 hari ke 3 hari ya, dari 30 hari ke 3 hari gitu. Nah itu memang kalau dari kecepatan kami memang cepat gitu, tapi ada faktor lain gitu selain sistem kerja. Kalau sistem kerja kalau menurut kami memang berkorelasi ya, ada tahapan-tahapan supervisi dari eselon 4 dan eselon 3 yang kami sudah tidak ada lagi, adanya paling koordinasi antar tim kerja saja ya. Tapi menurut kami kalau para Kasubag dan Kabag itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, tapi ada faktor lain yang ternyata sebenarnya itu mempercepat kerja kami gitu ya, itu digitalisasi dan juga ada memang komitmen pimpinan dan juga arahan dari Menpan RP waktu itu gitu.
Artinya mungkin ini ada variabel lain itu perlu diperhatikan gitu. Jadi kalau berbicara korelasi mungkin ada korelasi, tapi ini kalau orang statistik bilang mungkin signifikansinya seperti apa gitu untuk sistem kerja ini. Mohon maaf ini kalau saya pribadi karena memang ada hasil kajian ini yang mungkin saya harapkan hasilnya itu mengarah ke apa kesimpulan tertentu gitu ya. Yang mungkin Bapak Ibu di sini juga sama gitu. Kemudian yang nomor 3 terkait dengan JF tadi juga sudah disinggung terkait JF. Jadi mungkin sejak 2020 terkait dengan JF tadi, mungkin yang kami rasakan mungkin lebih beratnya itu dilema itu pada tahun-tahun ini ya, di tahun keempat ya. Jadi dilemanya sekarang ini ada rebutan formasi mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ditambah dengan kebijakan Permenpan 1 ya tentang JF itu yang minimal itu 4 tahun kalau nilainya baik saja itu sudah bisa naik ya ke naik pangkat dan naik jenjang gitu. Nah itu dilemanya ada rebutan antar formasi antara JF delayering dan juga apa namanya yang murni gitu ya. Jadi kami dilema ini ada karir yang ingin kami akomodasi, tapi eh, ada kebutuhan terkait dengan beban kerja organisasi yang kita harus ketat terhadap formasi gitu. Nah, itu mungkin jadi tadi nanti juga jadi apa namanya jadi tantangan juga bagi instansi pembina JF dan juga Menpan dalam apa namanya mengatur formasi JF ini. Ya, ada dalam satu sisi kita memang memperhatikan karir pegawai, tetapi satu sisi kita juga memperhatikan beban organisasi. Jangan sampai kita paksakan formasinya, eh, tapi ternyata beban kerjanya tidak sesuai dengan jabatan yang ia terima. Dan itu mungkin ya kami rasa itu juga zolim juga kita terhadap organisasi. Itu isunya. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami. Terima kasih. Terima kasih dari Lan. Mungkin selanjutnya dari bagian organisasi Gunung Kidul. Ya, selamat siang, mohon izin. Ibu, apakah jelas suara kami? Halo, apakah jelas suara kami? Eh, dari Gunung Kidul mungkin belum ada suaranya. Kami lanjutkan, eh, kami lanjutkan mungkin ke Kota Surabaya. Tadi sudah raise hand, BKPSDM Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak, tapi mungkin agak keras lagi Pak, karena Mohon izin. Baik, terima kasih pada Pak Asep yang memberikan fasilitasi untuk kegiatan seperti ini. Jadi memang evaluasi itu sangat perlu. Apakah kebijakan itu bisa efektif atau tidak setelah berjalan selang beberapa waktu, terutama bagi daerah. Jadi memang dampak yang dapat kami rasakan terkait dengan Permenpan 7
17/2021 tentang penyesalan jabatan administrasi kepolisian ini. Kami di sini mungkin antara daerah atau instansi lembaga mungkin beda-beda yang dirasakan, tapi untuk di Surabaya yang kami rasakan adalah ketika kita yang pertama mengadakan suksesi untuk penempatan pejabat di administrator. Kita ketahui di posisi jabatan pengawas, khususnya yang ada di badan, dinas, dan bagian atau sekretariat itu tidak bisa dipungkiri dengan situasi sekarang minimnya SDM karena pensiun. Kita juga sangat kesulitan ketika kita harus memilih mereka untuk di posisi jabatan administrator. Dari sisi selektivitas itu juga kurang bisa memilih kader-kader yang bisa bagus untuk di posisi itu, karena di posisi itu sendiri sekarang di posisi Kadinter sendiri tidak sepenuhnya terisi karena banyak yang sudah pensiun. Sedangkan di posisi Kadinter yang ada, ketika itu bukan hasil penyetaraan, ketika mau kita naikkan ke posisi administrator, jabatan administrator itu sangat kesulitan sekali. Kesulitan dalam artian mereka kan sebenarnya sama dengan pejabat pelaksana, sehingga untuk memenuhi ketentuan seseorang itu harus menjabat dengan ketentuan punya pengalaman di jabatan pengawas 3 tahun untuk menduduki jabatan administrator, maka itu syarat itu tidak terpenuhi. Yang kedua, ketika juga kita menunjuk seorang Kadinter yang seharusnya mereka bisa berfungsi sebagai teman-teman yang dari penyetaraan itu secara pilihan itu kurang kompetitif. Karena kalau ini kan hanya bisa diambil dari internal, ya, internal badan dinas terkait. Jadi banyak hal yang sekiranya lebih kurang bisa simpel. Terutama juga mereka yang ditunjuk Kadinter dari sisi penghasilan juga mereka tidak sama, karena mereka juga tidak mendapatkan apa yang sesuai yang diperoleh dari Kadinter hasil penyetaraan. Karena dengan kondisi yang seperti itu, maka di dalam sistem kerja yang ada itu kurang efektif. Seperti itu, ada dampak psikologis di antara ASN yang ada itu, ini yang katakanlah yang penyetaraan dengan tanggung jawab yang sama, tetapi dari kompensasi yang ada itu ternyata tidak sama, sehingga kecepatan terhadap pelayanan masyarakat itu berdampak kurang bagus, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Pemkot Surabaya, karena asumsi kami apa yang diterapkan atau kebijakan yang diterapkan di level pusat, mungkin kementerian, lembaga, saya kira tidak bisa direalisir sama dengan yang di tingkat daerah atau kota kabupaten, karena kami ini adalah fungsi pelayanan, fungsi utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi saya kira tidak
merupakan bukan hal yang tabu kalau posisi kasih dan lain sebagainya, kasih, kasubag, kasubit atau jabatan-jabatan pengawas yang ada di badan dinas itu bisa dimunculkan kembali. Karena ini bukan karena apa, tetapi murni karena kecepatan atau tanggung jawab pelayanan pada masyarakat itu di, di aturan yang lalu sudah terbentuk dengan bagus seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon kami agar kiranya bisa ada evaluasi dengan bekerja yang Baik, terima kasih dari pemerintah Kota Surabaya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu dari Aceh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asdep Mustia, Bapak Irfan, dan jajaran di Kementerian Pan-RB. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami sependapat tadi bahwa ternyata tantangan terbesar terhadap kebijakan penyelenggaraan birokrasi ini justru sesudah kebijakan itu kita laksanakan. Artinya hal-hal baru muncul sesudah dilakukan penyediaan strukturalisasi, penyataan jabatan dan sistem kerja. Kami pikir ini menjadi tantangan kita semua di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Irfan, Bapak Asdep, dan teman-teman sekalian seluruh Indonesia, ada 3 tahap penyediaan birokrasi. PSO, penyataan jabatan, dan sistem kerja. Nah, saya pikir yang sangat relevan adalah evaluasi itu dilakukan terhadap daerah, baik provinsi, kabupaten kota, maupun instansi pemerintah yang sudah menerapkan ketiga tahapan ini, sehingga hasilnya tidak bias. Nah, sejauh ini ada beberapa daerah mungkin yang belum menyelesaikan ketiga tahap. Salah satunya kami di Provinsi Aceh. Kami baru menyelesaikan tahap 1 dan tahap 2. Sedangkan tahap ketiga, yaitu sistem kerja, kami baru saja menerima hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan segera finalisasi rancangan pergubnya sesudah kami menerima izin penandatanganan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, saya kira apakah ini Aceh relevan dilibatkan dalam pelaksanaan proses evaluasi penyerahan birokrasi kali ini. Saya pikir untuk sementara itu saja, dan terakhir mungkin satu lagi. Terima kasih. Selanjutnya bagian organisasi Gunung Kidul. Apakah sudah bisa? Izin? Ya, monggo. Masih belum terdengar suaranya, Pak. Masih belum kedengaran. Masih belum terdengar, Pak. Mungkin bisa di-chat aja, Pak. Atau nanti di berikutnya.
Mungkin dilanjutkan bagian organisasi Kota Blitar terlebih dahulu, nanti kemudian ke Gunung Kidul kalau misalnya sudah gangguannya sudah bisa ditangani. Dari Oke, Blitar, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Pak Asdep, Bapak Ibu semuanya, beserta rapat evaluasi pada siang hari ini. Pertama ingin kami sampaikan, kami mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan tahapan-tahapan yang ada di Kota Blitar terkait dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Alhamdulillah untuk Kota Blitar itu telah melaksanakan ketiga tahapan tersebut, mulai dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Nah, yang kami sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan sistem kerjanya. Seperti yang disampaikan oleh beberapa daerah di pertanyaan terdahulu, memang kendalanya ada pada saat implementasinya, yaitu di kami pada saat sistem kerja, perlu kami sampaikan, kami juga sudah menyampaikan kepada teman-teman perangkat daerah, di mana teman-teman perangkat daerah telah menyusun SK tim dan sebagainya. Tetapi dalam prakteknya, karena kondisi jumlah personil yang ada di Kota Blitar kurang, maka kami kesulitan untuk menyusun timnya. Contoh, untuk tim kerja yang ada di Dinas PU, kemudian Dinas Perkim, ini harus memiliki kompetensi khusus yang tidak bisa diambil oleh SDM-SDM tertentu umum seperti itu. Nah, kondisi ini tentunya akan menghambat pelaksanaan sistem kerja itu sendiri. Kalau misalkan sistem kerja ini diisi oleh kompetensi yang umum, itu mungkin bisa berjalan. Tetapi untuk OPD-OPD tertentu yang memiliki kekhasan seperti yang kami sampaikan tadi, seperti PU, kemudian Perkim, kemudian kesehatan, kemudian pertanian yang memiliki background SDM khusus, ini mungkin tidak bisa berjalan, mengingat mereka akan memikirkan tugas mereka sendiri. Artinya tugas utama pokok, tugas pokok fungsi mereka ini akan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum membantu kegiatan di OPD yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi kendala di kami ada kaitan dengan jumlah personilnya, terutama untuk OPD-OPD tertentu. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh tadi teman-teman yang dari Provinsi Sumatera Utara, ini ada kaitan dengan penganggaran. Di kami pun juga demikian. Kami masih ingat betul bahwa pada saat belum dilaksanakannya penyederhanaan ini, belanja pegawai kami itu di angka 30. Sedangkan sekarang pada saat kami menerapkan ini hampir mendekati angka 40. Nah, nanti akan kami sampaikan juga di dalam pertanyaan tadi, jawaban tadi, dievaluasi, nanti akan kami sampaikan juga perbandingannya. Kemudian juga sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman di Kota Surabaya. Pada saat kami menerapkan sistem kerja ini, pola karir teman-teman pada saat ada ketua tim misalkan, itu promosi ke atas, kemudian untuk mengisinya kita kesulitan. Begitu pula misalkan ada kepala bidang yang ini pensiun, ini kami pun juga akan kesulitan mengisinya seperti itu karena layer yang di bawahnya belum memenuhi kompetensinya seperti itu. Nah, sehingga beberapa kendala pelaksanaan sistem kerja ini yang ada di Kota Blitar seperti itu. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga terkait dengan proses turunan dari Permenpan 1 2023. Mungkin ini menjadi salah satu solusinya permasalahan yang kami sampaikan tadi di depan. Seingat kami di dalam Permenpan 1 2023 ini ada perumpunan JF. Nah, di sini belum ada sampai sekarang perumpunannya. Nah, sehingga kalau misalkan ada perumpunan, teman-teman JF itu di luar ada uji kom yang harus membayar sendiri dan sebagainya, ini paling tidak lebih gerak dari teman-teman JF ini lebih leluasa seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan ini sudah ada, mungkin akan lebih memberikan secerca harapan lah untuk pelaksanaan sistem kerja ini dapat berjalan seperti itu.
Tetapi secara pelaksanaan implementasinya kami sepakat dengan teman-teman di Surabaya tadi yang mana mengusulkan jabatan pelaksana, jabatan pengawas itu jabatan pengawas dikembalikan seperti semula. Mengingat ini ada di dalam untuk proses pembagian pelaksanaan tugasnya seperti itu. Terakhir dari kami mohon izin, mohon untuk konsistensi dari Bapak Ibu yang ada di pemerintah pusat, di mana kami di daerah sejak diberlakukannya PSO ini, beberapa struktur organisasi ini kan dihilangkan lah seperti itu, terutama eselon 4 seperti itu. Tetapi di akhir-akhir ini jumlah kementerian bertambah. Bahkan informasi yang kami terima, eselon 4 maupun eselon 3 yang ada di kementerian baru pun muncul kembali. Nah, ini kan kontradiktif. Di pusat, di daerah kami dilarang, tetapi di pemerintah pusat terkait dengan eselon 3 dan eselon 4 ini diizinkan. Jadi mohon kondisi ini disamakanlah seperti itu. Sambil menunggu Gunung Kidul, mungkin dari BKPSMD Provinsi Babel, Kepulauan Bangka Belitung. Mbak, apakah bisa terdengar suara saya? Dari Bangka Belitung? Ya, Iya, terdengar suara saya. sudah. Monggo. Terima kasih Pak Dirjen Assalamualaikum. SDM. Pak Asep dan Pak Irfan serta jajaran. Jadi, BKPSDM Provinsi Bangka Belitung mungkin singkat saja ya terkait permasalahan yang ada di Izin putus-putus Pak. Putus. Iya. Mencoba lagi. Ya, ini sudah. Oke, baik Mbak, kalau sudah terdengar. Ya, sudah. Monggo. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Asdep dan Pak Irfan serta jajaran di Permenpan RB. Izinkan kami menyampaikan terkait permasalahan yang ada di pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Secara umum sih permasalahan kami juga sama Mbak dengan provinsi lainnya kayak Pemkot Surabaya, Provinsi Sumut dan Kota Blitar terkait koordinasi secara berjenjang karena Provinsi Bangka Belitung itu termasuk yang cukup banyak menyumbangkan jabatan yang disetarakan. Kami ada 396 jabatan yang disetarakan terdiri dari 13 jabatan administrator dan 379 jabatan pengawas. Untuk sampai saat ini alhamdulillahnya tahap 1, 2, 3 bersama Biro Organisasi kami sudah menyelesaikan tahapan penyetaraan semuanya, cuman ada kendala yang sangat urgent di provinsi kami yaitu terkait jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk di satuan pendidikan, Mbak. Jadi satuan pendidikan itu Kasubag TU-nya kemarin di sebanyak 93 sekolah itu disetarakan ke jabatan fungsional analis kepegawaian yang saat ini namanya adalah analis SDMA ahli muda. Pada perjalanannya sejak disetarakan pada Desember 2022 itu sampai saat ini ada beberapa pegawai yang rotasi, promosi, dan pensiun. Sehingga ada kesulitan bagi kami karena kan sekolah ini letaknya itu jauh berada di luar ibu kota provinsi. Karena sekolah itu kan perpindahan kewenangan dari kabupaten kota. Sehingga kalau dulu pegawai itu jika ingin ditempatkan di sekolah tersebut ada reward tersendiri yaitu diangkat dalam jabatan kepala subbagian tata usaha atau eselon 4B pada saat itu. Namun karena hilangnya jabatan itu disetarakan sampai saat ini, jadi kami kesulitan untuk pengisian di sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari ibu kota provinsi. Nah, sehingga sedikit minat dari para pegawai yang akan ditempatkan di situ karena tidak
tidak ada reward apa-apa lagi jika mereka ditempatkan di situ, baik itu secara tunjangan ataupun promosi jabatan. Jadi singkat saja Mbak, pertanyaan kami cuma satu, yaitu apakah dan untuk jabatan-jabatan yang sifatnya urgent seperti itu, kami bisa diizinkan untuk melakukan penunjukan semula ataupun memunculkan kembali jabatan eselon lagi untuk jabatan yang dianggap penting ataupun untuk yang tidak sesuai lah kalau harus dilakukan atau disetarakan ke jabatan fungsional. Mungkin itu aja Mbak. Itu pun kami juga sudah melakukan usulan formasi ke BKN untuk jabatan-jabatan fungsional di sekolah itu sampai ini belum disetujui oleh BKN. Jadi itu juga salah satu indikator yang membuat kami kesulitan untuk menempatkan teman-teman yang jabatan fungsional setara yang untuk ditempatkan di satuan-satuan pendidikan. Seperti itu. Jadi ya itu saja, mohon kebijakan dari kementerian, khususnya Kementerian PAN, agar untuk di daerah mungkin untuk jabatan-jabatan tertentu itu diberikanlah kami kesempatan untuk mengembalikannya ke jabatan struktural. Mungkin itu aja Pak dari kami. Wassalamualaikum dari provinsi. Terima kasih kembali kami dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bangka Belitung. Yang terakhir dari bagian organisasi Gunung, dipersilahkan Pak. Suaranya di sini. Tidak memang kita tengah ngomong. Oh, ada dua. Ya, tapi ini dengar. Monggo Pak. Apakah bisa terdengar? Suaranya kecil banget Pak. Kecil banget ya Ibu. Mungkin kami lewat teks aja Ibu. Agak kalau suaranya. Mohon maaf. Baik Pak, misalnya nanti disampaikan di chat, dipersilahkan. Ini suaranya karena kecil sekali Pak, nggak terdengar di sini. Mungkin sembari menunggu dari bagian organisasi Gunung Kidul, dipersilahkan Pak Priandoko dan Mas Irfan menanggapi. Ya, terima kasih Mbak Kanti. Bapak Ibu izin, jadi mungkin beberapa pertanyaan dari beberapa instansi tadi lebih banyak menyatakan kendala-kendala dan fakta yang terjadi di pada saat melakukan penyelesaian birokrasi ya. Ya memang hal itu nanti yang akan dicantumkan aja Bapak Ibu di dalam di dalam kuesioner yang kami tuliskan tersebut di dalam Google Form itu. Nanti dari kendala-kendala itu nanti akan coba kami carikan, kami nanti apa diskusi, kita cari key point-nya, kami cari benang merahnya, baru kemudian kami akan mencoba untuk bisa menyikapi seperti apa kebijakan kedepannya seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah mungkin yang agak berbeda ini terkait dengan yang dari RRI ya. RRI itu terkait dengan Evin Balak. Ini sebenarnya ini dalam konteks yang berbeda sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tapi kalau secara general saja ya dari RRI ini hasil Evin Balak yang finalnya itu nanti akan dikeluarkan dari seperti tahun-tahun yang lalu akan dikeluarkan dari Deputi RB seperti itu. Tapi dari Deputi Kelembagaan Tata Laksana kami hanya menyerahkan kepada nilai yang sistem kerja dan PSO itu kepada Deputi RB untuk dapat dikumulasikan menjadi final nilai RB secara finalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami tidak mempunyai kewajiban dan tidak berhak untuk mengeluarkan nilai Siskor dan PSO-nya seperti itu. Kewajiban kami hanya bisa menyerahkan kepada Deputi RB. Kemudian untuk kemudian karena di dalam mengisi link yang sekarang ini link RB itu nanti
diisi saja seperti yang Bapak Ibu evaluasi secara mandiri seperti itu. Itu yang akan diisikan ke dalam ke dalam penilaian RB. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sistem kerja memungkinkan penugasan antar staf untuk yang RRI? Ini jelas ya, karena sistem kerja itu memang eh, kami mendesainnya supaya nanti tidak terjadi kekurangan di dalam satu unit tertentu, padahal unit lain banyak ada staf seperti itu. Jadi nanti akan bisa dilakukan penugasan antar unit bahkan antar instansi seperti itu. Dimungkinkan adanya pelaksanaan sistem kerja seperti itu. Kemudian dari LAN ini menyatakan bahwa kemungkinan akan ada variabel-variabel lain yang sebenarnya belum tercantum di dalam yang kita desain ini, Ivan. Jadi silakan saja dari LAN kalau misalnya ada usulan tentang variabel apa, nanti silakan. Karena mungkin nanti kedepannya mungkin ada beberapa variabel yang nanti kan kita kembangkan lagi ya, Ivan ya, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Iya bisa jadi nanti kami akan tanyakan lagi di dalam wawancara untuk bisa memperdalam jawaban-jawaban tersebut. Ya mungkin seperti itu. Ivan atau teman? Oh iya untuk dari Provinsi Aceh ya. Jadi karena khusus untuk Provinsi Aceh karena memang baru PSO dan penyelenggaraan jabatan belum melakukan sistem kerja. Sebenarnya tetap aja diisi Bapak Ibu dari Provinsi Aceh. Silakan untuk tetap mengisi kendala-kendala apa yang terjadi ketika sudah melakukan penjalanan birokrasi seperti itu. Biarpun memang baru tahap dalam pelaksanaan sistem kerja seperti itu. Teman-teman, mungkin seperti itu Mbak Kanti. Terima kasih Pak Oko. Bapak Ibu yang ada di ruangan, apakah ada masukan atau tambahan lagi? Ya, dipersilahkan Bu. Perkenalkan saya Ana dari Biro SDM. Kalau tadi teman saya Mbak Lu menyampaikan beberapa masukan dari Biro Reno, saya yang eksekusi di Biro SDM dan ini juga telah kita lakukan. PB itu tahun 2021 kita laksanakan ya Bapak Ibu dan memang masih ada juga beberapa unit kerja yang masih bertahan di eselon 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang 20 tahun 2023, kita hanya mengenal 2 jabatan, yaitu jabatan manajerial dan jabatan fungsional. Nah, untuk yang terutama kita menyoroti dari jabatan fungsional, terutama bagi mereka yang pengisian formasi dari jabatan fungsional, yang mereka tidak mengenal lagi yang namanya Diklat Tim 4, Diklat Tim 3. Nah, ini bagaimana pengembangan karir ke depannya, terutama bagaimana kita mempersiapkan talenta-talenta yang kita persiapkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama. Sedangkan kita tahu bahwa pada saat mereka duduk di jabatan struktural, otomatis mereka punya staf. Dan karena mereka memiliki staf, otomatis ada kemampuan spesifik yang memang tidak bisa kita kesampingkan, yaitu kemampuan manajerial, kemampuan untuk membina, membimbing para bawahannya. Sementara jika sudah duduk di jabatan fungsional, mereka sudah tidak memiliki staf dan inilah PR kita ke depannya, bagaimana kita bisa mempersiapkan mereka terutama yang untuk ke jenjang JPT Pratama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, BKN juga baru menetapkan Menpan juga baru menetapkan SOTK baru BKN. Nah,
eh, diikuti dengan ditetapkannya SOTK baru, teman-teman dari Roreno juga sudah menghitung formasi yang ada di unit-unit. Nah, hal yang perlu kita perhatikan juga bahwa dengan ditetapkannya Permenpan 1 yang diikuti dengan Perban 3 BKN, di situ tidak dikenal lagi butir-butir kegiatan. Mohon maaf Bapak kalau ini agak sedikit keluar dari bahan rapat evaluasi kita pada hari ini, tapi saya yakin ini juga sangat penting karena untuk JF kali ini sepertinya bukan lagi bentuknya piramid nantinya, tapi itu akan bentuknya seperti tabung. Nah, ini mohon juga dievaluasi kembali atau ditinjau kembali apakah aturan-aturan terkait dengan perhitungan formasi itu masih relevan kita gunakan atau tidak. Dikaitkan dengan diterbitkannya Permenpan 1 dengan diikuti dengan Perban 3 BKN. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu. Apakah ada tambahan? Jika tidak ada, mungkin Pak Priandoko bisa menanggapi, kemudian langsung tutup aja. Ya, oke. Izin menanggapi Ibu ya. Sebenarnya ini jawabannya jadi lebih ke arah jawaban pribadi saya dulu. Di sini saya sebagai salah satu orang apa ya tim evaluator ya harusnya netral gitu kan. Nah tapi kalau dari pertanyaan Ibu ini saya nggak bisa mengeluarkan jawaban netral saya karena ini udah masuknya memang udah masuk. Tapi ini memang bukan bagian dari apa namanya? Bukan bagian dari evaluasi yang saat ini kita lakukan. Jadi memang kalau saya sendiri termasuk orang yang sering mempertanyakan Permenpan 1 dan serta BKN sebenarnya. Nah, karena waktu itu saya juga salah satu yang merumuskan sistem kerja Permenpan 7. Saya sering membandingkan keberhasilan Permenpan 7 dengan Permenpan 1 ini justru malah bisa menjadi salah satu penghambat keberhasilan Permenpan 7. Gitu. Jadi banyak hal yang sudah saya coba analisis terkait Permenpan 1 dan itu memang sangat perlu untuk dievaluasi. Tapi ternyata itu sudah dilakukan evaluasi oleh teman-teman Deputi SDMA. Saya bukan tipikal orang yang senang dengan metode Likert scale. Nah, sehingga hasilnya pun memang sesuai dengan tebakan saya seperti itu. Hasilnya seperti apa itu mereka sudah punya hasil itu karena dilakukan tahun 2024. Nah, jadi memang karena Permenpan 1-nya sendiri sudah dilakukan evaluasi oleh Deputi SMA, mungkin ada baiknya juga BKN bisa melakukan evaluasi terhadap Permenpan 1 dan Perban 3-nya. Seperti itu. Ini tapi baru tahun 2023 masalahnya ya Bu ya. Jadi belum terlalu terlihat sebenarnya, belum ada kewajiban untuk dievaluasi sebenarnya. Gitu. Kemudian terkait yang skill manajerial untuk nanti untuk JF yang untuk masuk ke dalam struktural. Nah, kalau di Menpan sendiri memang kita tetap ada diikut sertakan ke PKA, Bu. Ya, jadi tahun ini nanti bulan Juni teman-teman yang memang apa ya dipilih dan memang sesuai untuk dipersiapkan mungkin ya untuk jadi masuk ke struktural nantinya itu sudah ada listnya, sudah ada list siapa saja yang akan dilakukan. Nah, jadi harusnya walaupun teman-teman ini adalah JF, tetap ininya apa namanya
karir path-nya tetap perlu diperhatikan Ibu. Jadi memang kalau memang akan diproyeksikan untuk bisa menjadi struktural nanti di JTT Pratama atau ya paling dekatnya Pratama, maka itu perlu segera dilakukan, didaftarkan ke dalam PKA. Seperti itu. Ya, yang teman-teman saat ini yang saya tahu ya, yang saya kenal sudah masuk dalam list untuk PKA di bulan Juli itu ada yang 3C, ada yang 3D, seperti itu, ada yang 4A. Gitu. Jadi memang sudah masuk dalam Buksa Lenta seperti itu. Terima kasih. Iya. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin karena sudah mau jam 12 juga, kemudian sudah tidak ada pertanyaan ya dari Zoom maupun di ruang rapat ini. Mohon izin, berhubung Pak Asdep ada kegiatan lain, mohon izin untuk bisa mewakili menutup pertemuan kali ini. Mungkin perlu mengingatkan lagi Bapak Ibu, jadi belum kita tutup bahwa jawaban atas kuesioner ini kami tunggu sampai tanggal 31 Januari tahun ini, supaya ya kalaupun mundur jangan terlalu, tapi kami berharap jangan terlalu mundur ya, jangan mundur ya istilahnya, karena kami juga akan berproses untuk bisa menganalisisnya Bapak Ibu. Mohon izin. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diluangkan Bapak Ibu untuk bisa dihadir pada forum diskusi dan rapat kali ini. Mohon izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.